"Pak Anto, Bapak ini yakin ketemu rumah sama ibu yang diceritain semalam?" tanya salah seorang guru. "Loh iya Pak, yakin. Kita ini kemarin ketemu sama rumah. Saya sama anak-anak juga ketemu sama ibu-ibu yang saya ceritain Pak," kata Pak Anto. "Emang kenapa Bu?" Lalu disitulah sang guru menjelaskan bahwa ketika mencoba mendatangi rumah sang ibu, ternyata titik rumah yang dimaksudkan Pak Anto hanya sebuah tanah lapang dan beberapa pohon. Pertanyaan Anis saat itu adalah, apa wujud sebenarnya kopi yang dia minum dan biskuit yang dia makan? Jawaban yang cukup mencengangkan dijawab oleh Pak Roni. Pak Roni menjelaskan bahwa kopi yang dia minum sebenarnya adalah air kotoran atau air selokan yang berwarna hitam pekat, dan biskuit itu adalah potongan serbuk kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Semadi Jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Apa kabar teman-teman malam ini? Semoga kalian baik-baik saja. Dan dalam episode malam ini kami akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini dibagikan di threadnya UKM Pengamatan dan dialami oleh, sebut saja namanya, Anis. Kejadian ini terjadi di tahun 2014 di sebuah bumi perkemahan, lebih tepatnya di Buper atau bumi perkemahan di lereng Gunung Lawu. Dan sebelum kami mulai cerita, untuk teman-teman yang menonton video ini dan belum subscribe, kalau berkenan silakan di subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepak kentoro jale jazalan kakale bename pas deiyale. Jadi di tahun 2014 ketika Anis masih duduk di bangku SMA, sekolahnya ini membuat sebuah kemah di bumi perkemahan dan diikuti oleh seluruh siswa. Kebetulan Anis menjadi panitia dengan beberapa temannya. Mereka diberi tugas untuk mencari tempat dan segala keperluan yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Dari beberapa tempat yang bisa menjadi pilihan, terpilihlah tempat ini, yaitu bumi perkemahan di salah satu lereng Gunung Lawu. Letak bumi perkemahan ini bisa dibilang berada di desa yang padat penduduk, dengan alam yang masih asri dan disuguhi hamparan sawah yang luas dan pemandangan di atas gunung pada umumnya. Ditambah suasana sejuk yang bisa dirasakan ketika berada di sana. Di sana juga terdapat pendopo yang berada di ujung jalan desa dan juga menjadi titik perbatasan antara hutan atau bumi perkemahan dengan desa yang ada di sana. Atau bisa dibilang pendopo ini adalah rumah terakhir sebelum masuk ke bumi perkemahan. Walaupun tepat di seberang pendopo masih ada satu rumah warga yang saling berhadapan.
Jarak dari pendopo juga tidak jauh, hanya berjalan beberapa meter ke atas untuk menuju titik di mana kemah itu dilakukan. Pendopo inilah yang digunakan sebagai base camp panitia dan dijadikan panitia untuk istirahat. Selama 1 bulan, mereka menyiapkan segalanya, dari konsep dan apa saja yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Pada saat itu, kemah direncanakan berlangsung 2 hari, tepatnya di hari Sabtu dan Minggu. Semua berjalan semestinya dan tidak ada halangan hingga menuju H-1 acara yang jatuh di hari Jumat. Nah, seperti panitia pada umumnya, H-1 Anis dan teman-temannya menyiapkan segala kebutuhan dan menurunkan segala keperluan peserta kemah. Beberapa panitia inti sekitar ada 9 orang, 5 laki-laki dan 4 perempuan, berangkat pada hari itu dengan mengendarai sebuah truk. Tibalah siang itu, mereka segera menurunkan barang yang dibawa dari bawah, lalu dipindahkan ke sebuah pendopo yang masih menjadi base camp panitia. Setelah semua barang selesai dimasukkan, mereka semua terbagi dengan tugas masing-masing, agar mereka fokus menyelesaikan sebelum malam tiba. Ketika semua sedang bertugas, salah satu teman atau seseorang, ini namanya Ocat, dia yang bertugas membersihkan terpal. Dia tanya ke salah satu warga. Dia menanyakan sebuah selang air untuk dijadikan alat membersihkan terpal. "Pak, ada selang nggak ya? Ini soalnya saya mau bersihin terpal," kata Ocat. "Oh itu mas, di belakang pendopo. Nanti ada jalan kecil, terus turun ada lumbung di situ. Nah di situ mas selangnya warna biru," katanya. Ocat saat itu segera mengambil selang dengan berjalan menuju lumbung atau rumah kecil untuk tempat penyimpanan barang yang dimaksud oleh warga itu. Ketika dia berjalan menuju lumbung dan menuruni jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan 1 kaki, dia melihat seorang bapak-bapak sedang memotong rumput di sebuah petak tanah tepat di sebelah kanannya. Lalu Ocat saat lewat, "Monggo pak." Ocat saat itu mencoba menyapa bapak-bapak itu, tapi tidak ada jawaban dari bapak itu dengan masih mengayunkan sebilah arit. Ocat pada saat itu tidak berpikir aneh karena mungkin bapak itu tidak dengar apa yang dia katakan. Beberapa menit kemudian dengan sedikit perjuangan Ocat berhasil menemukan selang air itu dikarenakan beberapa barang yang berserakan dan tidak adanya penerangan sedikit membuatnya kesusahan mencari di mana letak selang air itu. Dan ketika dia kembali ke arah pendopo, tepatnya di sebuah tanjakan kecil yang hanya dilewati 1 arah, dia masih melihat sosok bapak yang pertama kali dia lihat di tempat yang sama. Otomatis Ocat saat itu mencoba mengucapkan salam untuk kedua kalinya. "Monggo pak," dengan suara agak lebih keras dari sebelumnya. Tapi di situ hening, masih tidak ada jawaban. Dan sosok bapak itu masih mengayunkan sebilah arit ke rumput di depannya. Ocat saat itu bingung kenapa bapak itu tidak meresponnya. Karena penasaran, beberapa langkah Ocat berjalan, dia memalingkan badan dan mencoba mengamati seksama ke arah sosok bapak itu. Dan benar saja, tidak berselang lama, dia merinding. Bulu kuduk Ocat berdiri dengan sendirinya tatkala mengamati pergerakan sosok bapak-bapak yang dia lihat. Di situ Ocat tersadar bahwa sosok bapak-bapak yang dilihatnya itu tidak berpindah tempat dengan posisi yang sama dan gerakan yang selalu sama dari pertama dia lihat sampai kembali dari mengambil selang air. Gerakan itu selalu terulang. Bahkan ketika Ocat menatap sepersekian detik sosok bapak itu, dia benar-benar melakukan gerakan yang selalu sama. Bahkan tangan atau posisi duduk tidak bergeser sedikit pun. Gerakan yang berulang itu membuat Ocat ketakutan hingga membuatnya lari menuju pendopo. Dan tanpa pikir panjang dia langsung membersihkan terpal itu dengan agak sedikit tergesa-gesa. Walaupun dalam benaknya masih bertanya-tanya dengan apa yang tadi dilihatnya.
Bahkan di lubuk hatinya, dia ingin rasanya mencoba ngecek kembali dan menjawab rasa penasaran dengan sosok bapak-bapak tadi. Namun dia mengurungkan niat itu dan menaruh selang itu di pendopo tanpa mengembalikan ke lumbung. Ocat pun memilih tidak menceritakan apa yang dilihatnya ke teman-teman karena takut itu hanyalah halusinasi dia. Sore harinya, tepat setelah maghrib, setelah semua tugas sudah diselesaikan, bersamaan dengan kejadian awal yang dialami Ocat, beberapa panitia memutuskan untuk istirahat dengan santai di dalam pendopo sambil menonton film dengan sebuah tap yang dibawa Anis dan ditemani satu teko penuh teh panas. Sekitar 8 orang sedang asik menonton film, namun berbeda dengan Ocat yang memilih untuk berjaga di luar dengan alasan menikmati dinginnya malam itu. Ocat seperti tidak kapok dengan kejadian awal tadi, dan memang Ocat ini dikenal orang yang pemberani dari yang lain. Tapi tidak lama setelah itu terdengar suara tak 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 tak. Nah, suara itu seperti suara ketukan pintu kaca dari arah luar, dan 8 orang yang mendengar suara ketukan pintu itu seketika memalingkan pandangan mereka dan bergegas keluar menemui Ocat. "Ada apa, Cat?" tanya Anis. "Itu aku dengar suara orang jalan dari arah sana," kata Ocat sambil nunjuk arah di mana dia mendengar suara itu. "Ah, masa? Gak mungkin lah, ini kan rumah terakhir," kata Anis. Dan di situ bukan hanya Anis, 7 orang lain sempat tidak percaya dengan kesaksian Ocat. Apalagi pendopo ini termasuk rumah terakhir sebelum menuju arah ke bumi perkemahan. Dan arah di mana Ocat mendengar langkah kaki adalah dari sebelah kiri, di mana arah itu adalah arah menuju bumi perkemahan. Ocat mencoba meyakinkan dan menyuruh teman-teman lain untuk diam. Dan ternyata apa yang dikatakan Ocat ini benar. Ocat, Anis, dan ke-7 orang lainnya mendengar suara langkah kaki seperti diseret bergesekan dengan tanah. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki itu benar-benar jelas terdengar. Bahkan semuanya mendengar arah dari sumber suara yang memang tidak jauh dari pendopo. Anis dan yang lain mencoba mengecek dari mana sumber suara itu, tapi tidak melihat apapun yang membuat suara itu timbul. Bahkan Ocat sempat mengelilingi pagar pendopo dan tidak melihat orang ataupun hewan di sekeliling pendopo. Padahal suara itu masih terdengar jelas ketika mereka mencoba mengecek sumber suara. Srek, srek, srek. Suara itu terus terdengar dan semakin mendekat ke arah pendopo. "Wah, gak bener ini. Sudah, ayo masuk aja," kata Ocat karena merasa ada hal janggal dari suara itu. Bahkan dia sempat menghubung-hubungkan dengan sosok bapak-bapak yang dilihat tadi. Akhirnya karena takut ada hal yang tidak diinginkan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo, apalagi seorang Ocat yang sebenarnya sudah mengalami hal janggal untuk yang kedua kalinya ini. Ketika mereka mencoba berpikir positif dan berlindung di dalam pendopo, tiba-tiba timbul obrolan dari Ocat yang dimana dia masih penasaran dan sesekali melihat ke arah luar dari balik pintu kayu yang bagian atasnya terdapat sebuah kaca. Ocat menyeletuk bahwa dia merasa melihat seseorang yang sedang duduk di seberang pendopo, tepatnya di sebuah rumah yang terdapat kaca besar menembus ke dalam. Dari penglihatannya, di dalam rumah itu terlihat seseorang yang duduk bersandar di sebuah kursi dan selalu menatap ke arah pendopo. Mungkin karena mereka masih muda, kejanggalan ini bukanlah apa-apa. Anis, Ocat, dan kedua temannya memutuskan keluar pendopo untuk menikmati 2 batang rokok sambil sesekali melihat ke arah rumah itu. Anis, Ocat, dan kedua temannya melihat dengan jelas sosok manusia yang duduk di dalam rumah itu. Bahkan ketika mereka mulai tidur dan bangun untuk sholat subuh, mereka masih melihat sosok itu dengan jelas. Anis sempat bertanya-tanya dan logika Anis berkata, nggak mungkin ini ada orang yang duduk bersandar dari malam sampai pagi.
dengan posisi yang sama dan tidak berpindah sama sekali. Pagi harinya, ketika matahari sudah terbit, Anis yang penuh tanda tanya mencoba mengecek rumah itu. Dan ternyata kursi yang digunakan bersender oleh sosok manusia yang dilihat semalamnya ini hilang entah kemana. Tidak ada kursi, bahkan rumah itu bisa dibilang rumah kosong. Buktinya diperkuat ketika ada salah seorang warga yang kebetulan lewat. Beliau bilang kepada Anis bahwa rumah yang sedang dia datangi ini sudah ditinggalkan penghuninya 6 bulan lamanya. Anis yang mendengar penjelasan warga sempat gak percaya. Apalagi yang dilihat semalam ini benar-benar jelas. Sosok manusia yang duduk di sebuah kursi tepat di belakang sebuah kaca besar. Ya gak mungkin Thomas, ini kan rumahnya sudah dijual. Yang punya ini ikut istrinya ke Wonogiri. Kok sampean ini malah ngeyel, kata warga itu. Dan mendengar penjelasan warga, sontak Anis bertambah bingung. Karena semalam bukan hanya dia yang melihat sosok itu, bahkan ketiga temannya yang lain juga melihat. Ocat yang melihat Anis sedang bercakap dengan salah seorang warga itu sempat menanyakan sekembalinya Anis dari arah rumah itu. Tapi Anis lebih memilih berbohong kepada Ocat. Anis berkata bahwa sosok manusia yang ada di dalam rumah itu adalah pemilik rumah yang memang sering duduk di kursi itu dari malam hingga pagi hari. Bahkan Anis menjelaskan bahwa sosok manusia yang dilihat semalam adalah bapak dari salah seorang warga yang menemuinya ketika mengecek rumah itu. Berbohong adalah satu-satunya jalan. Anis berpikir apabila dia berkata jujur nantinya akan menimbulkan kepanikan, apalagi banyak sekali perempuan yang menjadi panitia dan ikut melihat sosok itu semalam. Singkat cerita, Sabtu itu panitia lain menyusul ke bumi perkemahan yang datang bersama para guru dan peserta perkemahan. Mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang. Anis dan kedelapan teman yang sebelumnya sudah datang dan bermalam dengan segala kejanggalan yang mereka rasakan lebih memilih diam dan tidak membicarakan kepada panitia yang lain. Mereka mencoba lebih fokus dengan rangkaian acara hari itu karena banyak hal yang harus mereka lakukan. Namun kejanggalan yang dirasakan malam itu ternyata belum berhenti. Salah seorang teman Anis bernama Reza yang ikut bermalam dan kebetulan HP-nya dijadikan alat berfoto sampai terkejut dengan sebuah foto yang dia abadikan malam sebelumnya. Reza melihat sebuah gumpalan asap tebal berwarna putih memanjang tepat di sebelah kiri. Seketika Reza memanggil teman-teman yang lain yang ada di dalam foto itu. Mereka bertanya-tanya dari mana asal asap putih itu. Ada yang mengaitkan dengan asap sebuah kompor portable dan atau asap rokok. Anis membantah itu karena tidak mungkin asap dari kompor portable ataupun rokok bisa berbentuk seperti gumpalan asap tebal dan memanjang seperti di dalam foto itu. Sudah, simpen aja fotonya, nanti dilihat lagi. Ini sudah mau mulai acaranya, kata Ocat mencoba mengalihkan yang lain agar lebih fokus, apalagi hari Sabtu adalah hari pertama acara perkemahan. Hari pertama berjalan tidak seperti yang diinginkan, entah berhubungan atau tidak dengan kejanggalan di hari sebelumnya. Pagi hari cuaca sangat panas, bahkan terasa sangat terik, walaupun udara sejuk masih bisa dirasakan. Tapi tepat setelah duhur, cuaca berubah drastis. Tiba-tiba hujan datang deras disertai angin datang. Anis yang bertanggung jawab sebagai koordinator acara sempat bingung. Awalnya siang itu dia berencana ingin melakukan survei jalur yang digunakan untuk outbound. Memang dari rentetan acara, minggu pagi akan diadakan outbound dengan mengelilingi sekitar bumi perkemahan. Anis dan teman-teman sempat berdiskusi apakah harus melakukan survei dengan keadaan hujan atau harus menunggu hujan ini berhenti. Ini gimana? Kalau kita nunggu hujan ya kemalaman. Rawan juga nanti kalau malam kita nyari jalur, kata seseorang. Ya udah, kita ke jalur nunggu agak reda aja. Ini masih deres kok, jawab Anis. Ketika hujan agak reda, tepat jam 3 sore,
Sekitar 7 orang dengan formasi 4 laki-laki, Anis, Junet, Reza, Ocat, dan 3 perempuan, Ayu, Maya, dan Lia. Mereka bersiap untuk melakukan survei jalur. Ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Anis masih menimbang apakah melakukan survei dengan harus didampingi guru atau tidak. Anis sempat bertanya kepada guru pembina dan sempat dilarang apabila mereka akan melakukan survei tanpa pendampingan dari guru. Akhirnya dicarilah salah seorang guru bernama Pak Anto untuk menemani ke-7 orang melakukan survei jalur outbound. Totalnya ada 8 orang yang akan melakukan survei. Mereka berjalan ke atas berbekal jas hujan yang mereka pakai. Mereka mulai berjalan melewati pematang sawah dan hutan yang cukup lebat. Berjalan sekitar 30 menit. Udara semakin dingin dengan hujan yang masih sesekali turun dengan deras. Kabut mulai turun dan membuat beberapa dari mereka menggigil. Tidak lama, salah seorang bernama Ayu tiba-tiba merasakan lemas dan pusing, bahkan tidak mampu untuk berjalan. Pak Anto yang tidak tega melihat Ayu meminta Anis menghubungi panitia yang ada di base camp dengan sebuah HT untuk membawakan sebuah tandu untuk mengevakuasi Ayu turun dan membawakan HT baru karena HT yang dibawa saat itu tidak bisa bertahan lama dengan daya baterai yang tersisa. Singkat cerita, datanglah 5 orang untuk menjemput Ayu. Ketika mereka sudah menaikkan Ayu ke tandu dan bersiap turun, ada yang bilang, ini ada yang gantiin Ayu dong. Kamu aja Yun, biar gak ganjil, kata Junet yang meminta Yuni menggantikan Ayu. Yuni mengiyakan dan menggantikan Ayu melanjutkan survei jalur pada hari itu. Waktu terus berjalan. Hari semakin gelap ditambah cahaya matahari yang tertutup awan mendung. Mereka tersadar bahwa mereka tidak membawa senter sebagai sumber cahaya waktu itu. Bahkan GPS ataupun maps yang seharusnya mereka bawa tertinggal di base camp. Dari awal dalam pemikiran mereka, jalur yang akan mereka lewati tidak jauh dan tidak memakan waktu yang lama. Mereka tidak berpikir apa yang sebenarnya akan ada di depan mereka. Walaupun sebenarnya Anis dan beberapa panitia sudah melakukan survei seminggu sebelumnya, namun dengan kondisi yang berbeda, ditambah Ayu yang ketika itu sakit membuat waktu mereka terbuang untuk menunggu evakuasi dari bawah. Singkat cerita, mereka tetap berusaha untuk melanjutkan perjalanan pencarian jalur dan akhirnya menemukan beberapa tempat yang dirasa cocok untuk outbound. Mereka menandai semua tempat dengan batu dan tongkat agar mudah diingat. Dan memang di setiap perjalanan yang mereka lewati, mereka selalu menandai dengan rafia dan tanda panah ketika menemui persimpangan jalan. Namun saat itu, Anis dan Ocat merasa bahwa jalur yang mereka lewati bersama yang lain ini agak berbeda dari seminggu yang lalu ketika melakukan survei. Anis dan Ocat mencoba berpikir positif bahwa jalur yang mereka lewati adalah jalur yang sebenarnya hanya nampak berbeda karena kondisi jalur yang gelap. Keanehan muncul ketika Anis mencoba menghubungi panitia yang ada di base camp dengan HT yang dibawanya. HT tidak berfungsi, padahal indikator baterai masih dalam keadaan penuh. Anis mencoba mengotak-ngatik HT dan berusaha menghubungi panitia yang lain. Sempat terhubung, namun setiap kata yang Anis ucapkan, HT itu mati dengan sendirinya. Anis mencoba berpikir positif, mungkin karena hujan membuat HT tidak berfungsi normal. Apalagi posisi di tengah hutan membuat HT tidak bisa menangkap sinyal dengan sempurna. Tepat sebelum maghrib, sekitar jam 5:30 sore, sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Disinilah Anis merasa lega. Anis teringat ketika survei seminggu sebelumnya, dia sempat tiba di lapangan terbuka, tapi dari arah yang sebaliknya. Lalu mereka memutuskan untuk istirahat dan melaksanakan sholat. Selesai sholat, mungkin karena udara yang cukup dingin dan baju mereka yang basah, Maya merasakan hal yang sama seperti Ayu.
Maya merasakan badannya lemas, pusing, bahkan sekujur tubuhnya gemetaran dan wajahnya nampak pucat. Junet dan beberapa orang lain mencoba membantu Maya agar tidak bertambah parah. Sementara Anis dan Ocat mencari jalur yang pernah mereka lewati seminggu sebelumnya. Anis dan Ocat mencari jalur karena ada 2 cabang jalan dan memastikan jalur mana yang benar menuju jalan keluar ke arah jalan raya. Anis berdiskusi dengan Ocat untuk meyakinkan jalur mana yang benar. Anis kemudian teringat ketika survei pertama kali dari arah sebaliknya atau bisa dibilang dari arah masuk jalan raya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak seperti jalur petani yang menembus ke pematang sawah. Jalur petani itulah yang ujungnya adalah lapangan di mana mereka berada saat itu. Ketika mereka berdua mencoba jalur pertama, Anis menemukan jalur setapak yang mirip dengan jalur dari arah jalan raya. Anis dan Ocat segera menyusuri jalan itu. Mereka terus berjalan dan anehnya bukannya menembus pematang sawah. Lama-lama semak belukar semakin lebat dengan Anis yang masih berusaha menembus semak belukar dengan kedua tangannya. Namun apa dikata, beberapa langkah kemudian Anis dan Ocat merasa semak belukar ini semakin lebat. Bahkan kedua tangannya sudah tidak sanggup untuk menebas semak belukar. Mereka berdua merasa ada yang janggal dengan jalur itu, karena logika mereka berkata bahwa jalur ini tidak mungkin dilewati manusia, seperti sudah beberapa tahun tidak dilewati. Ini kok kayaknya buntu ya, Cat? Padahal kan ini jalan setapak pas kita kemarin kesini, kata Anis. Iya, aku juga ngerasa gitu. Udah nih fix ini jalan buntu, udah kita putar balik aja, malah takut aku ini, kata Ocat yang ternyata merasakan hal yang sama dengan Anis. Pada saat itu Anis merasakan hal sangat janggal dengan jalan yang dilewatinya. Padahal dia benar-benar ingat di mana jalan itulah yang menuju ke arah jalan raya. Bahkan di saat Anis mencoba membuka semak belukar, bulu kuduknya sempat berdiri beberapa kali. Apalagi ketika dia melihat semak belukar yang menjulang tinggi melebihi tubuhnya. Anis dan Ocat kembali ke arah lapangan terbuka dan memberitahu yang lain bahwa jalan pertama buntu dan tidak ada jalan keluar karena tertutup semak belukar. Yuni dan Lia yang mendengar kabar dari Anis sontak menangis. Mereka meyakini bahwa saat itu mereka benar-benar tersesat dan tidak bisa kembali ke bumi perkemahan. Pak Anto tidak tinggal diam. Dia mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa pasti akan ada jalan keluar menuju perkemahan. Bingung dan takut, itulah yang dirasakan Anis saat itu. Karena jalan yang dia yakini menuju jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu. Apalagi HT yang dia bawa sudah benar-benar tidak berfungsi, yang sebenarnya berguna untuk menghubungi panitia lain untuk meminta petunjuk jalan. Mereka sempat berdiskusi antara kembali ke jalur sebelumnya atau memilih jalur kedua. Akhirnya Pak Anto memutuskan untuk berjalan menyusuri jalur kedua dengan pertimbangan apabila melewati jalur sebelumnya akan memakan waktu yang cukup lama. Ya sudah, kita lewat jalur mobil aja. Cuma itu jalan yang ke arah bawah, kata Pak Anto mencoba menenangkan yang lain. Memang di jalur kedua dianggap sebagai jalur mobil karena mereka melihat bekas galian ban mobil di sana dan adanya 2 jalan beton yang di tengahnya terbelah oleh tanah yang dipenuhi rerumputan. Tapi jalur ini bukan jalan menuju bumi perkemahan, melainkan jalan yang menembus ke desa lain. Dan dari 8 orang belum pernah ada yang melewati jalur ini. Anis dan yang lain mengiyakan pilihan Pak Anto. Dalam logika mereka saat itu, mereka berpikir akan menemukan rumah warga ketika memilih jalan turun. Mulailah langkah demi langkah berjalan beriringan. 2 di depan yaitu Pak Anto dan Ocat. 5 orang di tengah, Maya, Lia, Yuni, Anis, Reza, dan Junet berada paling belakang.
Mulai muncul rasa was-was, apalagi 3 perempuan lain, Lia dan Yuni, yang sudah terlihat pucat karena takut tidak menemukan jalan keluar, ditambah Maya yang kondisinya semakin buruk. Anis dan yang lain mencoba menghibur ketiga perempuan dengan bernyanyi sekeras mungkin dan melempar candaan agar mengalihkan rasa takut mereka sambil berharap ada yang mendengar suara mereka dari kejauhan. Berjalan sekitar 30 menit dengan nyanyian dan candaan yang selalu mereka lontarkan. Tiba-tiba Junet yang berada di paling belakang meremas bahu Reza yang berada persis di depannya. Langkah Reza sontak terhenti. "Kenapa, Jun?" "Udah nggak apa-apa, lihat ke depan," kata Junet ketakutan. Junet dan Reza melanjutkan langkah dengan Reza yang masih bingung kenapa Junet meremas bahunya secara tiba-tiba. Dan tidak berselang lama, giliran Anis yang melihat tingkah aneh Junet. Junet berjalan tersendat, seperti ada sesuatu yang menghalangi di sela-sela kakinya, bahkan sempat membuatnya terpeleset beberapa kali. Anis tanya, "Kamu kenapa, Jun? Sakit dah?" "Enggak kok, enggak apa-apa, tenang aja," kata Junet dengan posisi kepalanya ke bawah, seperti tidak ingin menatap ke arah depan. Udah Nis, terus aja, nggak usah lihat ke belakang," kata Reza mencoba meyakinkan Anis. Reza merasa bukan hanya dia yang menganggap tingkah Junet ini aneh, apalagi ketika melihat Anis yang tersadar dengan langkah kaki Junet yang tersendat beberapa kali. Dalam perjalanan itu, Reza sempat menduga kenapa Junet bertingkah seperti itu. Dan puncaknya, Reza teringat sebuah obrolan di kantin SMA bersama Junet. Reza ingat betul Junet ini pernah bercerita bahwa dia ini punya keistimewaan dalam penglihatannya. Dan disinilah Reza mulai mengerti kenapa Junet bertingkah aneh. Namun Reza tidak berani tanya apa yang sebenarnya dilihat Junet pada saat itu, apalagi masih berada di tengah hutan dan masih mencari jalan keluar. Mereka terus berjalan turun dan muncul sebuah harapan ketika Anis melihat sebuah titik cahaya dari kejauhan. "Wah, itu ada lampu, Pak. Itu kayaknya rumah warga." Langkah kaki mereka semakin cepat menuju arah cahaya itu. Namun anehnya, ketika mereka terus berjalan menuju titik cahaya, mereka merasa titik cahaya itu semakin lama semakin jauh, dan jalan yang mereka lewati seperti tidak berujung. Dan anehnya lagi, bukannya vegetasi semakin berkurang, malah sebaliknya. Vegetasi di sekitar semakin lama semakin lebat, seperti mengarah kembali ke arah hutan. Namun mereka tetap terus berjalan dan yakin akan menemukan sebuah rumah. Mereka terus berjalan dan akhirnya harapan untuk menemukan pemukiman menjadi kenyataan ketika mereka melihat sebuah rumah, atau bisa dibilang satu-satunya rumah tepat di mana mereka bertemu dengan sebuah jalan bercabang. Ada 2 jalan ke arah kiri dan lurus, dan rumah yang mereka lihat adalah menuju arah kiri. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambil jalur kiri untuk menuju arah rumah itu. Dengan melihat kondisi mereka yang sudah lelah dan baju yang lembab karena hujan sepanjang perjalanan, Panto berinisiatif untuk mengetuk rumah dengan tujuan meminta air dan meminta izin untuk istirahat sejenak di rumah itu. Lega rasanya menemukan sebuah rumah setelah berjalan tak tentu arah dan kejanggalan-kejanggalan yang dialami. Akhirnya mereka bisa mengistirahatkan badan dan bisa membersihkan badan sambil membuang hajat yang sudah mereka tahan beberapa jam. Akan tetapi disinilah sebenarnya puncak dari perjalanan mereka. Diketuklah pintu rumah itu. Tak lama keluarlah seorang ibu-ibu berkerudung, berperawakan kurus dengan menggendong seorang bayi dan 2 anak kecil yang mengikuti sang ibu dari dalam rumah. Semua terlihat normal dan tanpa keanehan apapun. Dari bentuk rumah terlihat normal, bahkan hampir mirip rumah biasanya. Dari perawakan sosok ibu, sang pemilik rumah juga benar-benar biasa saja karena tidak ada rasa curiga sedikit pun pada saat itu. Hanya saja rumah itu memang berada agak jauh dari pemukiman padat di bawahnya.
Rumah itu berada di batas vegetasi dan rumah itu adalah rumah satu-satunya yang berada di sana. Panto menemui sang ibu dan menjelaskan bahwa mereka sempat tersesat dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Sang ibu mempersilahkan dan mereka semua duduk di teras rumah, terkecuali Junet yang dia duduk terpisah dan menjauh dari yang lain. Berselang beberapa menit, sang ibu keluar dari dalam rumah sambil membawa nampan berisi 8 cangkir kopi dan sebuah toples biskuit. Ketika mereka menikmati hidangan kopi dan biskuit itu dengan lahap, Anis merasakan kenikmatan kopi yang dia minum sangat nikmat dengan manis yang pas. Bahkan dia merasa kopi itu menjadi seperti sumber energi dari badannya yang lelah setelah perjalanan yang cukup panjang. Walaupun saat itu sempat terbesit pikiran keheranan dengan biskuit yang dia makan, karena di dalam kaleng itu tidak ada biskuit yang utuh, alias hanya terdapat potongan-potongan biskuit di dalamnya. Di lain sisi sempat ada obrolan antara Pak Anto dan sosok ibu itu. Bahkan si ibu sempat menanyakan datang dari mana dan bertanya kenapa bisa tersesat di dalam hutan. Obrolan itu berlanjut hingga Pak Anto tanya di manakah sang suami berada. Karena memang dari pertama datang hingga kopi yang semakin lama semakin berkurang, Pak Anto tidak melihat sang suami ibu ini. "Bapak di mana ya, Bu? Kok saya belum lihat dari tadi?" "Oh, Bapak lagi di masjid, Pak. Isya di masjid." Di sisi lain, Reza, Ocat, Anis melihat tingkah Junet yang semakin aneh. Junet seperti memikirkan sesuatu dan lebih sering menunjukkan tatapan kosong. Junet tidak mau meminum kopi yang sudah disuguhkan. Bahkan dia seperti menolak menatap ke arah teman-teman lain. Tepatnya dia menolak menatap ke arah rumah itu. Sempat dipaksa tapi Junet tetap menolak dan lebih memilih tidur di sebuah tangga rumah. Sempat ada kecurigaan, tapi Reza meyakinkan yang lain bahwa Junet hanya kelelahan karena perjalanan tadi. Walaupun pada saat itu Reza sempat berpikir apakah ada sesuatu dari rumah dan sosok sang ibu yang menolong mereka. Tapi Reza lebih memilih berpikir positif dan tidak akan menduga yang tidak-tidak. Memang setelah kejadian di mana Junet meremas bahu Reza, Junet lebih sering diam dan ketika mereka menemukan sebuah rumah tidak ada raut ekspresi senang dari wajah Junet. Berbanding terbalik dengan yang lain, bahkan seorang Pak Anto yang dikenal tegas pun kegirangan karena berhasil menemukan sebuah rumah setelah tersesat di dalam hutan. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Pak Anto meminta izin kepada sang ibu dan berterima kasih sudah diberi tumpangan dengan segala sajian yang diberikan. Anis dan yang lain berpamitan dan sempat mencium tangan sang ibu sebelum pergi dari rumah. Net, Junet, bangun, ayo pulang," kata Reza mencoba membangunkan Junet yang tertidur pulas di sebuah tangga. Reza heran dengan tingkah Junet. Junet yang seketika terbangun dari tidurnya tidak mau berpamitan dengan sang ibu. Junet memilih langsung pergi dan tidak mau melihat ke arah rumah itu sama sekali. Bahkan dia meninggalkan secangkir kopi yang masih utuh. Walaupun Anis yang melihat kopi itu langsung meminum habis kopi itu tanpa tersisa sedikit pun. Mereka berpamitan dan berjalan menuju pemukiman dengan menyusuri jalan setapak. Energi yang semula hilang sudah terisi dan kebahagiaan menyelimuti mereka semua. Setelah berjalan beberapa meter, mereka berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang mengarah menuju rumah sang ibu. "Monggo, Pak." "Oh nggih, monggo Pak." Nah, di situ beberapa dari mereka sempat berpikir bahwa bapak-bapak itu adalah suami dari sang ibu. Karena arah di mana sosok bapak itu berjalan adalah arah di mana hanya ada satu rumah, yaitu rumah sang ibu tadi. Berjalan langkah demi langkah, Ocat yang berada paling belakang sempat kaget melihat sebuah lumbung yang mirip dengan lumbung di belakang pendopo base camp. Saat itu Ocat melihat jelas lumbung yang hampir sama itu.
Namun anehnya, di depan lumbung terdapat topeng berwujud Lea dengan taring dan hiasan bulu yang panjang. Bukan hanya ada satu topeng, namun terdapat puluhan topeng berjejer di lumbung itu. Ocat yang berada paling belakang kebingungan. Dia melihat teman-teman yang lain seperti tidak melihat lumbung itu, bahkan menoleh pun tidak sama sekali. Ketika dia berhenti sepersekian detik untuk mengamati lumbung itu, dia ditegur oleh Pak Anto karena menghentikan langkahnya atau menghalangi langkah Pak Anto. Dan ketika mereka sudah memasuki menuju pemukiman, Anis teringat dengan HT yang sudah tidak berfungsi di perjalanan tadi. Anis mencoba menyalakan HT dan betapa kagetnya. HT-nya berfungsi dengan normal, tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan saat itu Anis berhasil menghubungi panitia yang ada di base camp dan meminta jemputan tepat di sebuah jalan besar. Anis bertanya-tanya, kenapa HT tiba-tiba berfungsi? Padahal saat perjalanan tadi HT tidak bisa dihidupkan sama sekali. Sudahlah, yang penting sekarang sudah sampai base camp. Singkat cerita, 7 orang yaitu Anis, Ocat, Junet, Reza, Yuni, Maya, dan Lia diberikan kelonggaran untuk tidak ikut acara hari kedua. Mereka diminta beristirahat karena tenaga mereka cukup terkuras di hari sebelumnya. Siang harinya Anis yang sudah turun dari pemukiman terkejut mendengar kabar Yuni, Maya, dan Lia. Air mata mereka pecah hingga membuat Maya hampir jatuh pingsan. Anis mencoba tanya, ada apa ini? Dan usut punya usut. Jadi malam sebelumnya setelah mereka sampai di base camp, Pak Anto memberi kabar kepada kepala sekolah dan beberapa guru bahwa mereka sempat tersesat ketika melakukan survei jalur outbound. Pak Anto juga menjelaskan bahwa mereka menemukan sebuah rumah dengan ibu yang memberi tumpangan dan sempat memberi makan dan minuman. Mendengar kabar itu, kepala sekolah dan beberapa guru berinisiatif untuk mengucapkan terima kasih sudah menolong beberapa siswanya yang tersesat. Mereka mencoba mendatangi rumah sang ibu sesuai dengan arahan dari Pak Anto. Dan setelah mencoba mendatangi rumah sang ibu itu, kepala sekolah dan beberapa guru mendatangi bumi perkemahan dan kebetulan bertemu dengan Yuni, Maya, Lia, dan Pak Anto yang sedang berkumpul di pendopo. Disitulah muncul sebuah pertanyaan besar. Pak Anto, Bapak ini yakin ketemu rumah sama ibu yang diceritain semalam? Tanya salah seorang guru. Loh iya Pak, yakin. Kita ini kemarin ketemu sama rumah. Saya sama anak-anak juga ketemu sama ibu-ibu yang saya ceritain Pak, kata Pak Anto. Emang kenapa Bu? Lalu disitulah sang guru menjelaskan bahwa ketika mencoba mendatangi rumah sang ibu, ternyata titik rumah yang dimaksudkan Pak Anto hanya sebuah tanah lapang dan beberapa pohon. Bahkan sang guru itu sempat menanyakan kepada warga sekitar, memang tidak ada rumah sama sekali di sana. Salah seorang warga juga menjelaskan bahwa daerah itu sangat jarang dilalui warga. Karena pada dasarnya daerah itu bukanlah jalan utama warga, karena di belakang tanah lapang itu langsung berbatasan dengan hutan. Sontak saat itu Yuni, Maya, dan Lia yang mendengar cerita dari sang guru sontak menangis. Bahkan Maya sangat histeris karena tidak menyangka jika apa yang dilihatnya bukanlah sesuatu yang nyata. Pak Anto yang tidak percaya kemudian kembali lagi ke rumah yang dia datangi malam itu. Ketika berjalan dengan jalan yang sama malam itu, ketidakpercayaan Pak Anto seketika buyar ketika titik di mana rumah itu berada benar-benar hanya sebuah tanah lapang. Dan Pak Anto sempat shock dengan apa yang dilihatnya. Tapi Pak Anto mencoba mencari informasi tentang rumah dan ibu-ibu itu. Ternyata pernah ada cerita di mana ada seorang ustadz yang diminta untuk mengisi pengajian oleh seorang ibu-ibu di titik alamat yang sama. Saat sang ustadz mendatangi rumah itu, sesampainya di sana sang ustadz hanya menemui sebuah tanah lapang. Setelah berjalan beberapa hari setelah kemah dilakukan,
Cerita tentang rumah dan ibu misterius menjadi bahan pembicaraan di kalangan semua siswa. Anis, Ocat, Reza yang langsung mengalami hal itu masih antara percaya dan tidak percaya. Karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan atau mereka makan benar-benar nyata. Yuni, Maya, dan Lia bahkan tidak mau berkomentar apapun karena takut dan trauma dengan apa yang mereka alami. Tapi Reza dan Ocat yang memang paling dekat dengan Junet sempat menanyakan kepada Junet yang memang punya kelebihan. Dari pembicaraan mereka, Junet tidak mau membicarakan soal rumah dan ibu yang mereka temui saat itu. Junet berkata bahwa dari awal perjalanan memang terasa aneh. Apalagi setelah Ayu sakit, perjalanan terasa berbeda dengan cuaca yang ekstrim dan jalan yang nampak berbeda. Junet juga cerita, ketika dia meremas tangan Reza, Junet melihat sosok Lea besar berwarna hitam yang sempat lewat di depannya, yang membuat badannya agak oleng dan sempat terjatuh hingga meremas tangan Reza. Sosok Leak ini sama dengan topeng yang dilihat Ocat di lumbung sepulangnya dari rumah sang ibu. Dan setelah itu, Junet merasa ada sosok hitam yang selalu mengikutinya dan sempat memberi arah jalan mana yang benar. Dan tak lama mereka berdua bertemu dengan Anis dan menceritakan semua kesaksian Junet. Anis mempunyai pertanyaan besar dalam benaknya, apalagi setelah mendengar cerita dari Reza dan Ocat. Kemudian Anis teringat dengan tetangganya yang memang dianggap orang sakti. Sebut saja namanya Pak Roni. Anis menemuinya dan menceritakan semua yang dialami ketika melakukan kemah. Pak Roni saat itu memejamkan mata dan kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya Anis temui. Pak Roni menjelaskan bahwa sebenarnya Anis dan teman-temannya sudah diberikan peringatan dari awal dari kejadian suara kaki di pendopo, cuaca yang tiba-tiba berubah, dan juga ketika Ayu sakit. Sebenarnya memperingatkan agar tidak melanjutkan perjalanan. Namun di situ Pak Roni juga menjelaskan bahwasanya Junet berperan penting ketika mereka melakukan perjalanan survei jalur saat itu. Bisa dibilang Junet mengerti jika mereka diarahkan menuju rumah itu. Dan sebuah rumah dan sosok ibu yang ditemui Anis sebenarnya adalah penyelamat mereka, dan memang apa yang dilihat mereka hanyalah halusinasi semata. Sosok ibu itu sebenarnya adalah sosok hitam yang mengikuti Junet setelah melihat sosok Lea. Sosok hitam itu tepatnya bersemayam di sebuah pohon besar, tepat berada di tanah lapang itu. Pertanyaan Anis saat itu adalah, apa wujud sebenarnya kopi yang dia minum dan biskuit yang dia makan? Jawaban yang cukup mencengangkan dijawab oleh Pak Roni. Pak Roni menjelaskan bahwa kopi yang dia minum sebenarnya adalah air kotoran atau air selokan yang berwarna hitam pekat, dan biskuit itu adalah potongan serbuk kayu. Anis masih belum percaya dengan penjelasan Pak Roni, karena pada saat itu Anis merasa kopi yang dia minum benar-benar menambah energi yang hilang. Bahkan Anis masih ingat dengan rasa dan aftertaste dari kopi itu. Akan tetapi dari penjelasan Pak Roni soal biskuit yang disuguhkan, Anis merasa sesuai dengan apa yang dilihat saat itu. Karena ketika Anis memakan biskuit itu, semua biskuit hanya terdapat potongan kecil dan tidak ada biskuit yang utuh. Logika Anis berkata, kemungkinan dalam sebuah toples biskuit seharusnya ada 1 atau 2 biskuit yang utuh. Akan tetapi di dalam toples itu semua biskuit berbentuk potongan kecil atau seperti hancur. Memang cerita dari Anis masih banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Apalagi yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya dilihat Junet saat ketika bertemu dengan sosok rumah dan sang ibu. Apabila dilihat dari tempat yang digunakan untuk kegiatan kemah, konon dulunya adalah tempat para danyang dan sering digunakan sebagai ritual tertentu. Demikian cerita ini dibagikan Oles melalui threadnya UKM Pengamatan.
Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Semoga dari cerita ini bisa menghibur kalian dan bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga juga cerita ini bisa menemani di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.